lari di tikungan dengan lari di jalan lurus itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya lari ke tikungan tajam, bisa 90 derajat, ya jelas pada saat berlari secara spontan Anda akan melakukan pengereman untuk berlarinya. Tujuannya adalah supaya badannya tidak terpental. Nah, sama juga dengan fluida. Fluida ini ya sama kalau diumpamakan atau diibaratkan dia fluida tersebut terpental yang awalnya dia bisa mengikuti kontur dari lingkaran tersebut, ya bisa mengelilingi lingkaran karena kecepatannya rendah, kecepatan larinya atau kecepatan fluida yang mengalir. Tapi kalau kecepatannya ditingkatkan, fluida tersebut terpental, akhirnya terbentuklah vorticity ini atau lingkaran ini. Yang awalnya satu, vorticity-nya seperti ini satu, kemudian dinaikkan lagi dengan bilangan Reynolds-nya. Reynolds-nya menjadi 100.000. Ya, dengan naiknya bilangan Reynolds berarti nilai kecepatan juga meningkat. Ya, juga dengan meningkat artinya pola vorticity yang terbentuk juga akan menjadi lebih banyak. Artinya ini kalau diumpamakan ini adalah fluida yang berputar-putar atau fluida yang terpental. Jadi ya akhirnya dia berputar-putar di sini, ada putaran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi bilangan Reynolds maka dia akan semakin banyak menghasilkan pusaran atau separated region. Ya, ada lagi pertanyaan? Masih ada, Pak. Ya. Kalau misalkan lokasi separasinya itu ada mengalami perubahan nggak, Pak? Kalau misalkan fluidanya mengalami penambahan kecepatan, apakah lokasi separasinya akan bergeser ke kiri atau bagaimana, Pak? Ya, yang ini ya, separated region ya. Ya, itu dia jelas akan berubah kalau misalkan kecepatannya dirubah. Kalau yang kecepatannya misalkan pada Reynolds 100.000 dengan bilangan Reynolds 10.000, ini akan bergeser pergerakan dari separated region-nya. Jadi yang awalnya lebih ke kanan, bisa kalau misalnya ini lebih banyak ke kanan, nanti pada saat Reynolds-nya itu menjadi 10.000, dia bisa bergeser ke kiri. Nah, ini separated region ini yang dimaksud, ada kata separasi ya. Separasi itu artinya kalau membuka di kamus ya, kamus bahasa Inggris atau separated atau gerakan separasi atau aliran separasi atau aliran yang berbeda atau pola aliran yang berbeda dari aliran utama. Yang dimaksud dengan aliran utama itu adalah ini adalah aliran utama ini. Nah, ini adalah aliran utama. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ini adalah aliran utama. Kemudian yang separated itu artinya alirannya yang dari kiri ke kanan, kemudian dia membelok alirannya. Jadi melawan aliran utama. Itulah yang dimaksud dengan separasi. Jadi aliran utama itu dilawan. Jadi berlawanan arah. Yang aliran utama yang awalnya dari kiri ke kanan, kemudian separated region itu berlawanan arah dari kanan ke kiri. Jadi menimbulkan pusaran atau vorticity. Jadi kalau di bagian ini, nah ini yang kalau di bagian aerodinamis, aliran separated ini atau vorticity ini yang perlu dilakukan reduksi atau pengurangan. Jadi kalau memperhatikan atau melihat Formula 1 atau F1 itu kan selalu di bagian belakang kendaraan tersebut ada namanya airfoil yang ada berbentuk kotak atau berbentuk kotak. Tujuannya adalah untuk mengurangi ini separated region atau mereduksinya atau mengurainya. Jadi kalau yang awalnya retracement length ini cukup panjang,
Ini diurai, dihilangkan. Tujuannya adalah untuk dengan mengurangi aliran separasi ini bisa memberikan keseimbangan atau kestabilan dari objek tersebut ya. Coba aja misalkan dilihat ya, atau dibayangkan. Misalkan ini adalah kaleng atau silinder ya, kaleng atau silinder. Misalkan kaleng atau silinder tersebut pertama kali dicelupkan di bagian aliran aliran sungai atau aliran pipa yang pelan, pasti tabung tersebut mengalami atau menerima getaran, atau bahkan tidak sama sekali menerima getaran. Tapi kalau pada saat berada pada aliran fluida yang cukup tinggi nilai Reynolds-nya, maka tabung tersebut menerima getaran atau vibrasi yang lebih tinggi. Nah, berawal dari situ, inilah yang menyebabkan atau pesawat terbang itu sangat menghindari atau memberikan atau bagaimana cara mengurangi nilai vorticity atau pusaran yang terjadi di belakang wings tersebut. Karena kalau misalnya ini banyak, ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan dari sayap pesawat tersebut atau keseimbangan dari pesawat tersebut yang awalnya semestinya dia berdiri bisa melayang dengan kondisi yang sama tinggi antara sisi kiri dengan sisi kanan, tapi karena adanya katakanlah turbulensi di sebelah kiri sedangkan di sebelah kanannya tidak ada turbulensi, ya menimbulkan ketidakseimbangan pada pesawat tersebut. Inilah yang dihindari atau yang ditakuti oleh penerbangan, karena turbulensi tersebut bisa menimbulkan sayap pesawat menjadi menjadi patah, rusak, atau bisa menyebabkan pesawat tersebut menjadi terbalik. Ya, ada lagi pertanyaan? Lalu itu Pak, yang titik separasi itu loh Pak, yang warna merah itu Pak. Ya. Titik separasi yang warna merah itu, kalau misalkan kita tingkatkan kecepatannya, apakah dia akan bergeser atau tetap Pak? Titik separasi yang poin apa? Poin B atau C? B dengan C itu Pak. Kan itu ada bond yang ini? separation location itu Pak. Iya. Yang titik ini ya? Nah, itu apa? Iya, itu apakah akan mengalami pergeseran Pak ketika kita meningkatkan kecepatan? Ya, jadi jelas dia akan bergeser. Jadi titik separasi yang dimaksud dengan titik separation itu titik awal dia mengalami pergerakan yang berbeda dari utamanya. Jadi kalau misalkan yang ini kan aliran ini adalah aliran utama ya. Kita lihat dulu poin B-nya, ini adalah titik B. Poin B-nya dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, ini dari kiri kanan seperti ini. Ini adalah aliran utama. Aliran utama itu aliran fluida yang mengalir seperti ini aliran utamanya. Lalu kalau misalkan yang selanjutnya adalah separation location atau titik lokasi separasinya. Dia dimulai dari titik sini untuk bilangan Reynolds 50. Untuk bilangan Reynolds 50, dia dimulai dari titik ini. Nah, dimulai dari titik ini. Terus kalau misalkan bilangan Reynolds-nya itu ditingkatkan atau ditambah, yang awalnya 50 misalkan menjadi 100 atau menjadi 200. Nah, separation itu bisa saja bergeser. Yang awalnya untuk bilangan Reynolds-nya 50 di titik ini, yang dimaksud dengan separasi, titik awalnya pergerakan alirannya itu berubah, yang semestinya dari kiri ke kanan, ini kan kalau diteruskan dari sini dia akan berbalik arah.
Nah, ini ada tanda panahnya. Terus akan berbalik arah, mengelilingi ini, terus dia akan berputar terus, continue. Terus kalau misalnya Renault-nya ditambah jadi 200 misalkan, ya titik separasi ini bisa berubah, yang awalnya di titik ini bisa berubah menjadi titik ini, dan separasinya yang awalnya itu sampai sini, ini bisa saja panjang menjadi sini. Nah, jadi dia akan yang titik separasinya berubah menjadi dari titik ini, tetapi pusarannya atau kelilingnya itu atau apa ininya akan berubah panjang menjadi lebih panjang lagi. Nah, jadi titik separation itu bisa berubah-ubah dengan berubahnya bilangan Reynolds. Jadi intinya seperti itu. Jadi separation location itu akan berubah dengan berubahnya bilangan Reynolds. Baik, Pak. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada lagi, saya akan lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Jadi ya di bagian ini adalah menceritakan mengenai kompresibel ya, yang namanya kompresibel itu berarti adalah aliran yang bisa dimanfaatkan dan aliran yang tidak bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, aliran kompresibel itu adalah aliran gas atau fluida udara, itu adalah termasuk ke dalam fluida kompresibel. Sedangkan fluida tidak kompresibel, nah di bagian ini ada penjelasan ya, fluida cair minyak sesungguhnya termasuk aliran kompresibel. Sesungguhnya termasuk aliran kompresibel. Tapi berhubung perubahan rapat masanya sangat kecil sehingga diklasifikasikan sebagai aliran tidak kompresibel. Jadi pada intinya atau pada dasarnya semua fluida itu adalah fluida kompresibel. Nah, karena berhubung nilai rapat masanya atau perubahan masanya sangat kecil, sangat kecil, maka aliran massa tersebut fluida tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang tidak kompresibel. Sebagai contoh, misalkan yang dimaksud dengan aliran uncompressible, misalkan sebagai contoh ya, misalkan contoh yang paling sederhana atau analoginya ya. Misalkan saya punya satu ember air mandi satu ember, terus air mandi satu ember tersebut saya tuangkan ke dalam satu cangkir gelas kopi atau gelas buat minum. Yang jadi pertanyaan, apakah air satu ember tersebut bisa masuk semua ke dalam gelas? Ternyata tidak. Ternyata nggak bisa. Artinya ada air yang tumpah atau yang keluar dari gelas tersebut. Nah, lalu kalau misalkan saya punya ember, katakanlah misalnya ember tersebut terisi udara ya, bukan berisi air, dengan udara yang ada di dalam ember itu dimasukkan ke dalam gelas udara yang ada di dalam gelas. Jelas dia akan bisa masuk semua udara yang ada di dalam ember. Artinya volumenya atau rapat massa dari fluida gas tersebut bisa dikecilkan. Jadi dia bisa berpindah dari yang besar ke yang kecil. Artinya dia bisa dilakukan kompresi. Yang dimaksud dengan kompresi itu artinya dimampatkan atau diperkecil volumenya. Yang awalnya katakanlah misalnya volume embernya itu 1 liter. Nah, sedangkan gelasnya itu misalkan gelas kopi atau gelas teh ya yang hanya berapa mililiter, kalau misalnya 100 atau 200 mililiter lah. Nah, jadi 1 liter dia bisa masuk ke dalam 100 mililiter. Itu yang dimaksud dengan
compressible. Jadi yang bisa di-compressible di sini adalah fluida yang gas. Tapi kalau yang fluida cair ya cukup sulit untuk memasukkannya, walaupun hanya sedikit pergeseran volumenya, tapi tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam gelas tersebut. Lalu bagaimana pola aliran? Pola aliran yang terjadi di dalam pipa secara sederhananya seperti ini. Ada berbagai macam-macam pola aliran yang terjadi. Ada aliran secara gelembung, jadi ada gelembung-gelembung, kemudian ini ada fluida yang mengalir, di mana gelembung gas cenderung untuk mengalir pada bagian atas, jadi karena berat jenisnya lebih ringan, jadi gelembungnya berada di bagian atas fluida. Berikutnya ada juga pola aliran pada pipa dengan kondisinya itu adalah seperti ini. Ada kantung plug, jadi proses alirannya itu yang awalnya ada gelembung kecil, kemudian menyatu atau bergabung dengan gelembung berikutnya sehingga membentuk gelembung gas yang lebih besar. Jadi aliran kantung plug di mana gelembung kecil bergabung membentuk kantung gas yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ini kondisi aliran stratified, di mana permukaan bidang sentuh cairan sangat halus. Jadi di bagian atasnya ini adalah fluida gas, di bagian atau fluida udara, fluida gas udara. Di bagian ini ada fluida cairnya. Tetapi pola aliran seperti ini biasanya tidak terjadi. Batas fasenya hampir selalu bergombang. Jadi antara gas dengan udara tersebut ketika mengalir itu umumnya terjadi gelombang. Ini sangat jarang sekali terjadi. Nah, yang sering sekali terjadi adalah seperti ini. Jadi stratified wave atau strata gelombang, di mana amplitudo gelombang meningkat karena kenaikan kecepatan dari fluida gas tersebut. Ya, lanjutnya ini adalah selanjutnya seperti aliran slug seperti ini. Jadi ada aliran yang mengalir, flow direction dari arah kiri ke kanan. Lalu ada juga yang fluida yang mengalir antara sisi atas dengan sisi bawahnya itu dibatasi oleh sumbatan ya, atau di bagian sini ada lapisan liquid atau suatu lapisan yang melapisi dinding pipa tersebut sehingga menimbulkan gelembung-gelembung di bagian lapisan tersebut. Ya, oke. Selanjutnya saya teruskan lagi teori tentang hukum gas ideal. Ya, ini penjelasannya. Teori ini dimulai dari tahun akhir abad ke-18 ya, menceritakan tentang hukum gas ideal. Jadi hukum gas ideal itu ini perlu diingatlah kembali atau dibaca kembali tentang teori ini, karena ini berhubungan dengan fluida gas. Jadi fluida gas ada berhubungan dengan hukum gas ideal. Seperti hukum Boyle. Hukum teori Boyle ini di tahun 62 menceritakan hubungan antara volume. Jadi berhubungan antara volume, tekanan gas, dan suhu yang konstan. Lalu bagaimana teorinya? Teorinya seperti ini ya. Jadi volume gas yang diberikan berbanding terbalik dengan tekanan ketika suhu konstan. Jadi kalau dituliskan V ekivalen 1 per P, berarti volume berbanding lurus dengan 1 per tekanan.
kalau dituliskan lagi, diturunkan lagi dengan persamaannya P1 V1 sama dengan P2 V2. Nanti kita coba lihat ilustrasinya atau gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah hukum Boyle atau hukum teori Boyle P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, di bagian ini di sini ada P itu adalah tekanan, pressure, 1 atm, 1 atmosfer. Kemudian di dalam ini tabung ini volumenya 1 liter. Lalu yang diberikan di sini, tekanan di sini ininya tekanannya ditingkatkan, yang awalnya dari 1 menjadi 2 atmosfer. Volumenya mengecil, yang awalnya dari 1 liter menjadi 0,5 liter. Jadi yang awalnya 1 liter menjadi 0, kemudian kalau digambarkan dalam tampilan grafik, jadi seperti ini. Ini adalah hubungan antara tekanan dengan volume. P itu adalah pressure-nya, ini adalah volumenya. Jadi volumenya lebih besar. Di sini ada volumenya, artinya luas volumenya ya, volume atau dimensi ruang volumenya lebih tinggi dengan tekanannya lebih rendah. Kemudian yang ini volumenya menjadi lebih kecil, tekanannya bertambah, dan volumenya semakin mengecil dengan tekanan juga semakin besar. Nah, kita coba lihat ilustrasi dari teori tersebut, seperti apa hubungannya antara tekanan dan volume. Jadi ada tekanan dan volume. Ya, jadi dari video tadi bisa dipahami ya, dengan meningkatnya tekanan bisa memberikan efek pengecilan volume dari partikel atau volume dari gas tersebut. Lalu ada lagi hukum gas ideal, ini berhubungan dengan teori hukum Charles di tahun 1787. Jacques Charles teorinya
menjelaskan tentang masa tertentu dari gas ideal pada tekanan konstan, volume berbanding lurus dengan temperatur dengan kondisi dalam sistem tertutup. Jadi kalau dituliskan ke dalam dalam rumus matematiknya, V ekivalensi dengan T. Jadi volume berbanding dengan temperatur. Jadi V per T sama dengan K2 V1 per T1. Ya, jadi nanti kalau dijelaskan lagi. Nah, ini di penjelasan ini ada tekanannya sama, ini ada tekanannya sama, 1 atm, 1 atmosfer, kemudian di bagian ini tekanannya sama, ini tekanannya sama. Lalu yang berbeda adalah temperatur. Nah, di sini ada temperatur. Yang di bagian kanan, ada tanda panah ke kanan, karena temperaturnya meningkat, maka bisa menambah atau meningkatkan volume. Jadi kalau dituliskan temperaturnya bertambah, berarti sebanding ya, ekivalen temperatur sebanding dengan volume. Jadi temperaturnya meningkat, maka volumenya juga meningkat. Kemudian kalau temperaturnya mengecil atau rendah, maka volumenya juga berkurang atau mengecil. Ada temperatur 200 Kelvin, ini 400 Kelvin. Kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik, ya seperti ini penjelasannya. Ini ada hubungan antara temperatur dengan volume. Jadi ada temperatur dan volume. Jadi temperatur sekian, temperaturnya lebih rendah, maka volume yang dihasilkan juga akan lebih kecil ya. Jadi semakin tinggi suhu, semakin naiknya temperatur, maka pembesaran volume akan semakin luas, semakin membesar. Lalu bagaimana ilustrasinya? Coba kita lihat ilustrasinya, hubungan antara temperatur dengan volumenya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi dari situ dengan naiknya suhu atau dengan naiknya temperatur, maka akan terjadi ekspansi atau pembesaran volume. Jadi kalau dilihat tadi ada fluida airnya ikut masuk ke dalam gelas, artinya dia
dengan naiknya temperatur itu mencoba untuk membesarkan volume. Dengan membesarkan volume itu artinya dia bisa melakukan menghisap air yang ada di sekeliling ujung gelas tersebut. Lalu teori yang lain ada di bagian ini ada Gay-Lussac tahun 1809. Persamaannya kalau yang tadi berhubungan V dengan T, kalau yang ini P ekivalensi dengan T. Tekanan berhubungan dengan temperatur. Nah, jadi ada di sini ada P ini adalah tekanan, T ini adalah temperaturnya. Ini kalau dituliskan bahwa pada volume konstan tekanan mutlak gas berbanding lurus dengan temperatur. Artinya jadi semakin tinggi tekanan juga bisa meningkatkan temperatur atau meningkatkan temperatur. Kalau dituliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini ada hubungan antara tekanan, ini adalah pressure, tekanan, dan K ini adalah temperatur dengan satuan Kelvin. Lalu bagaimana ilustrasi atau dari penjelasan dari teori tersebut? Kita coba lihat di bagian ini ada teori mengenai Gay-Lussac dengan law demonstration-nya. Ya, jadi di bagian ini bisa dipahami atau bisa diartikan dengan menaiknya temperatur, maka bisa menambahkan juga peningkatan tekanan. Nah, jadi di bagian itu bisa memberikan peningkatan terhadap nilai tekanan yang diperoleh. Ya, ini adalah contoh-contoh soal ini adalah contoh soal mengenai hubungan hubungan tekanan dengan temperatur, kemudian hubungan volume dengan temperatur. Nanti bisa baca atau dipelajari dari teori ini mengenai hubungan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Nanti bisa dibaca aja untuk contoh-contohnya. Lalu hukum gas ideal dan gabungan. Nah, ini ada menggabungkan antara ketiga teori tadi. Jadi ada 3 teori Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tekanan, volume, temperatur, gas dengan massa dengan kuantitasnya tetap, artinya massa dari gas tersebut tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu hanyalah volumenya membesar atau mengecil, tapi massa dari fluida tersebut tetap, artinya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau dituliskan persamaan tersebut dengan menggabungkan teori Boyle, Charles, dan Gay-Lussac,
teorinya seperti ini dituliskan untuk model matematikanya P1 V1 per T1 P2 V2 per T2. Ini adalah keterangannya. P itu untuk nilai penjelasan untuk tekanan, V adalah volume, T adalah suhu atau temperatur dengan satuan Kelvin. Ini ada hukum Avogadro, kita skip kita agak percepat ya. Nanti tinggal dibaca lagi hukum Avogadro seperti ini. Nah, saya akan masuk ke bagian ini mengenai tentang Mach number ya, karena ini di mekanika fluida atau di fluid mechanics ini seringkali mendengar ada istilah Mach, MACH number atau number itu number Mach, bilangan Mach. Jadi apa itu bilangan Mach? Bilangan Mach itu adalah rasio. Rasio itu artinya perbandingan antara kecepatan objek itu artinya objek yang bergerak dibandingkan dengan kecepatan suara. Jadi kalau misalnya ini adalah pesawat terbang, berapa kecepatan pesawat terbang tersebut dibandingkan dengan kecepatan suara? Lalu yang jadi pertanyaan lagi, berapa nilai kecepatan suara? Nah, di bagian ini nilai kecepatan suara itu kalau misalkan kecepatan suara itu bisa berubah-ubah, artinya tergantung